Cepet Ika lah masuk. Pulang gitu. Terus kalau udahan. Oh, udahan. Lumayan lagi diem. Di Aprianus, apa kabar? Aprianus, Antonius, dua saudara ya? Diem. Si Abel. Oh, Abel. Apa? Persib Bahrum. Apa diem begini? Ini kenapa? Oh, Indasari. Ya, diem dulu. Ya. Si Aprianus, Antonius. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ya, Pak. Kalian masih bersaudara ya? Antonius dan Aprianus. Bukan, Pak. Bukan, udah ngaku, oh. Memang bukan, Pak. Tahu lah. Namanya mirip AA. Viko Andrian Antonius, Viko Andika Aprianus. Kamu tuh di mana itu si Antonius? Tempat gawe, Pak. Tempat gawe, bikin beton kok gawe ya. Oh, Oh, di mana itu? Di mana bikin patung? komik. Hah? Oh, potong apa? Nanya foto kah? Apa foto di mana? Oh, gereja mana? Ya. Bernadette. Bernadette. Belakang Mutiwara, Pak. Belakang Mutiwara itu namanya Bernadette. Pak, belakang Mutiwara. Berapa Rosa? Enggak tahu kegiatan, Pak. Oh lah. Karena udah jamnya kita mulai ya anak-anak ya. Oh, anak-anak. Ya, anak-anak ini pada diem. Saya absen dulu lah. Si Aprianus ada. Si Antonius ada. Si Devan ada. Ramzi ada. Hadir, Pak. Ya. Renisa ada. Zagi, Pak. Iya, Inzaghi. Kabar ya. Mika rusak, Pak Inzaghi. Iya, nggak apa-apa. Siapa lagi yang belum nih? Habis. Oke, kita mulai. Saya nyalain cam bentar. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Sesuai jadwal, kalian masuk di minggu ke-7 untuk pertemuan ke-7, di mana hari ini kita khusus membahas tentang UTS-nya. Nah, UTS-nya ngapain aja? Ya, UTS-nya ngapain aja? Soalnya harusnya udah saya kasih. Untuk apa? Penjelasannya seperti ini. Jadi kelompok kalian kan SI 5K. Kebetulan si Akilah, saya ulangi ya, kebetulan ujiannya di Jumat depan, kebetulannya. Kemudian
soalnya kok udah saya kasih duluan. Nah, yang namanya ujian ceritanya seperti ini. Ceritanya sebenarnya ujian kalian itu di bulan Desember nanti. Jam ujiannya 5:30 sampai 6:30. Akan tetapi, kan sebenarnya ujian itu dilakukan saat itu juga, yaitu pertemuan ke-8. Kita ini dalam tanda petik nyuri start. Supaya apa ya? Tidak lain tujuannya sebenarnya agar kalian lebih siap, sehingga nilai kalian itu diharapkan jadi besar, atau lebih baik, atau malahan sempurna. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi untuk kalian kalau nanya ngumpulnya kapan, ya di hari Jumat tanggal 3 bulan 12 tahun 2021 di antara 6:30 sampai 6:30. Berarti paling lambat harus menyerahkan 18:20. Itu paling telatnya. Di mana? Di classroom. Saya ulangi ya. Pak, kami udah boleh belum mengerjakan UTS-nya? Ya, setelah saya kasih soal tuh harusnya udah bisa start. Ditambah sebenarnya juga kalian udah bisa ngerjain yang namanya konten yang saya bilang di pertemuan akhir sebelum ini. Ya, kalian udah biasa nyiapin konten dulu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, inilah kalian bertanya. Ya, Arvina ya. Arvina ternyata perempuan ya, si Arvina ya. Si Arvina hadir. Mana nama Arvina? Nggak ada. Arvina kelompok apa aslinya Arvina? Kelompok SI 5J. Oh, Di sini saya ingin bertanya, Pak. Oke lah, sip. Saya udah WA Bapak, tapi belum dibalas. Iyalah, sip. Kamu dengerin aja dulu ya. Dengerin dulu ya. Sama yang lain juga. Saya lanjut lagi. Saya ulangi ya. Jadi, seperti yang saya bilang, seyogyanya soal itu baru diberikan ya saat ujian itulah. Nah, kebetulan di kelompok S5K ini aslinya kalau ujian di tanggal 3 ini waktunya paling pendek. 5:30 sampai 18:20. Nah, kenapa saya kasih duluan soalnya? Ya sebetulnya untuk bantu ke kalian juga. Maksudnya kalian bisa persiapan lebih baik sehingga nilai itu menjadi lebih besar. Harusnya gitu. Tapi selebihnya udah dikasih soal kayak gini kalian masih ingel-ingel, maksudnya masih nggak serius, ya rezeki kalian atau pilihan kalian seperti itu. Nah, hari ini kita spesial bahas teknis UTS. Ceritanya untuk kelompok selain kalian, kan kelompok kalian nih kelompok yang dipecahkan itu. Kelompok lainnya di hari Senin, berarti mereka ngumpulnya paling lama kapan? Yaitu di hari Senin atau sesuai jadwal. Tepatnya di tanggal 29. Kalau kalian tanggal 3, karena hari ini kan Jumatnya kalian. Jumat depannya berarti tanggal 3, yaitu sekarang ini minggu ke berapa hari ini? Minggu ke-7, minggu 8-nya tanggal 3. Minggu 8-nya ini tanggal 29 untuk yang tanggal 22. Nah, inilah yang kalian. Saya lanjut lagi. UTS-nya sekali lagi ini sifatnya individu, paling lama ngumpulnya khusus kelompok S5K. Jadi kalau ada yang siapa tadi itu Arvina tadi kelompok J ya di hari Senin ya Arvina yang ngumpulinnya paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan. Oke, sesuai jadwal kuliahnya itulah paling lambat. Jadi kalau yang kamu kelompok S5J berarti paling lambatnya jam 9 malam. Itu paling lamanya. Pak, saya udah sekarang hari ini udah selesai. Boleh nggak ngumpul? Boleh. Itu ya ceritanya yang dari kelompok lain. Ya Arvina, udah jelas? Eva ada juga kelompok lain kayaknya Eva Muladin ya. Nah, sama ya intinya yang masuk atau yang dari kelompok lain ngumpulnya kalian lihat di bagian atas ya. Ini saya tandain aja nih. Kalau kurang jelas boleh ditanya tentang waktu pengumpulan. Jadi saya baru bahas sampai ini yang saya kuning ini. Apakah sudah jelas semua sebelum saya lanjut selanjutnya? Boleh bertanya ya sebelum lebih jauh. Arvina mau nanya apa? SI kelas K, cuman nih Pak. Oke, perasaan dari tadi udah saya bilang ya. Jadi yang ini untuk kelompok kalian. SI 5K kapan ngumpulinnya? Paling lama. SI 5K langsung sekali sekarang jadi Pak. Udah selesai kamu? Dek Pak, misalnya.
Jadilah kan saya bilang ini nih paling lamanya Jumat 3 Desember 2021 di jam 4:30 sampai 18.20. Ini paling lambatnya 18.20 berarti. Pak, saya udah selesai hari ini, boleh nggak kumpul hari ini? Boleh. Jelas? Oke, Pak. Oke. Intinya yang tertera di sini ini adalah paling lama, paling lambat. Sama kelompok untuk hari Senin, berarti paling lambatnya ya Senin itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Sampai ini? Ngumpul chat pribadi Pak atau kemana Pak? Ya tidak lah, berarti si Gusti Dinda belum baca soal. Iya Gusti Dinda ya. Bentar Pak, lewat kayak Ih. diterima Google Classroom. Nah kan Gusti Dinda, belum iya. dibikin. Oke, pertanyaannya udah selesai belum? Belum Bapak bikin kan? Iya, pertanyaannya kamu udah selesai apa belum UTS-nya? Belum. Tuh lah, bikin trip tuh kamu percaya enggak dalam 5 menit pun udah selesai. Malahan di bawah 5 menit pun udah selesai. Hehe, ketawa sulit. Gaya aku bikin sekarang ya baca maksudnya. Oh, enggak Gusti Dinda, yang jadi pertanyaan tuh jawaban kalian ya udah ada apa belum? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ngumpulnya di mana? Ada di soal ini sebenarnya. Iya, yang semangat ya Gusti Dinda. Kita lanjut ya. Ya, yang lain bagaimana, ada pertanyaan? Sebelum saya bahas selanjutnya, intinya ini kapan ngumpulnya dulu yang baru dibahas. Pembahasan pertama ini sekali lagi kapan ngumpulnya. Yang saya bilang terakhir ngumpulnya di hari ujiannya itu. Kenapa? Karena seyogyanya memang ujiannya ya sesuai pertemuan di ke-8 itu. Selamat datang Ade Taufi, akhirnya Ade Taufi hadir. Yang lain mau bertanya atau Ade Taufi ini mau bertanya? Oh, Ade Taufi nggak mau bertanya? Jangan-jangan nggak dengar pula nih. Asfa Reza ini kelompok apa? Suara cewek. Eva kelompok apa? Oh, ada. Pak. Iya, siapa Asfa? Nama aslinya Asfa Reza ini siapa? Asfa Reza Pak. Asfa. Ada Muhammadnya nama kamu. Iya. Iya. Nah, itu nama asli Iya. kamu berarti ada Muhammadnya. Jangan dikurang-kurangi ya, nanti dicari gak ketemu. Begitu Oke, ya. Pak. Terima kasih. Marganda ada ya. Martin ada. Terus ada yang namanya Intan. Intan sudah. Vidi sudah. Tadi itu ada nama. Udah hilang lagi dia. Siapa tuh namanya tadi? Ada Mei apa? Meret namanya. Nggak ada ya meretnya. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan sekali lagi terkait kapan paling lama ngumpul. Baru itu yang saya kuning. Jika tidak ada, saya lanjut. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, kemudian yang dikumpulin tuh apa? Yang dikumpulin tuh pertama adalah folder aplikasi webnya. Nanti kita balik ke sini ya. File SQL dan file Word-nya. Jadi di soal tuh saya ngirim Word. Word itu kalian kirim balik. Tapi sebelum dikirim balik diapain? Ada sesuatu yang mesti diisi. Saya ulangi, dikumpul apa? Pertama foldernya. Saya tanya ya ini ya. Kalian lihat baik-baik di layar. Kan ada di dalam HTDoc nih ceritanya. Konsentrasi ya. Jadi biar benar-benar tahu dan tidak salah. Kalau salah gimana Pak? Ya resiko kalian. Saya ulangi. Saya kan di SAM HTDoc nih. Kalau kalian ingat, yang kemarin itu nama folder aplikasi kita apa di dalam HTDoc nih, yang untuk kelas kalian? Ada yang ingat? SI5K. SI5K. Iya, 2122. Oh, ini kan. Jadi, kalau ini dikumpul pertama apa? Folder ini. Jadi, copy dulu. Tapi bukan ini ya, ini nih ceritanya. Yang mesti dikumpul apa? Yang pertama adalah HTDoc. Bukan HTDoc seluruhnya ini. Hanya folder aplikasi yang kalian buat.
buatnya nama foldernya apa, itu yang dikumpul. Kebetulan yang kita latihan sebelumnya kan SI5K, berarti ini di copy ditaruh di mana. Nah, jadi kalau ditanya ditaruh di mana, berarti nanti ada yang namanya seperti ini. Kalian kan akan bikin folder nih, jawaban kalian kan, misalnya kan UTS, berarti ada folder yang namanya yang kalian paste kayak gini kan. Nah, nanti ada folder ini. Pertama inilah folder aplikasi yang saya bilang. Sampai ini dulu jelas yang saya minta. Silakan bersuara, jelas apa enggak. Kalau diam, dianggap sudah jelas. Saya ulangi, bagus. Saya ulangi. Yang saya minta adalah pertama folder aplikasi yang di HTDoc. Kenapa? Ya inilah aplikasi WordPress-nya, aplikasi webnya harus ada. Yang kedua apa? Yang kedua adalah saat kalian buka PHP-admin, oke, kan ngeklik MySQL PHP-admin yang seperti ini nih, klik export dari PHP-admin, klik export, pilih custom. Apa yang diambil dari sini? Jangan centang semuanya, centang database kalian. Kemarin kan nama database kalian adalah DBS 5K ya. Aplikasi ini, saya ulangi ya, kemarin tuh aplikasi ini database-nya adalah DBSI 5K. Nah, nanti ada di soal itu database-nya apa yang digunakan. Database yang digunakan itulah yang di ekspor. Kayak ini, saya milih DBSI 5K. Kemudian saya simpan di mana? Nah, saya simpannya satu tempat dengan dia ini nanti. Berarti saya copy mana browser ini, saya simpan di dalam dia. Nah, saya download maksudnya. Nanti ada folder aplikasi, ada file SQL. Saya ulangi, folder aplikasi ini didapat dari HTDoc, file SQL ini didapat dari PHP-admin. Apakah sudah jelas sampai ini dulu? Pak, punya aku bermasalah, Pak. Bermasalahnya apa? Yang kemarin tuh kan kalau diekspor dia muncul Iya. notes, Pak, bukan file SQL. Munculnya apa? Notes. Not. Kamu ada di depan laptop nggak sekarang? Ada. Share screen, Oke. Pak ya. Betul. Mari share screen. Kita lihat apa yang terjadi. Silakan. Bentar, Pak. Selamat datang Ardandi. Ini Pak, kan Ya, ini tunggu. ekspor kan Pak. Tunggu, cai lo. Halo. Mana? Kan ekspor. Iya. Terus? Nah ini custom kan Pak. Iya. Pilih DBS 5K kan. Betul. Sampai ini betul. Terus? Terus go. Terus? Bentar Pak. Iya. Tenang. Nah, Sabar dulu. Kami kan belum lihat nih. Cai. Mana? Nggak ada keluar apa-apa nih. notepad nih Pak. Dari keluar Pak. Sabar dulu. Kan belum kelihatan. Mana tidak dikelihat? Di Andika Aprianus kelihatan nggak Andika Aprianus? Andika Aprianus sudah hilang nih. Gini aja deh. Kamu ini pakai browser apa ini? Browser Chrome. Coba klik simbol dekat huruf G yang di kanan atas. Dekat G yang kanan atas. Sebelah G. Kanan G. Kanan, iya. Pilih download. Download. Iya. Tunggu dulu ya. Nah, show in folder dulu. Jadi udah bener kok sebenarnya. Show in folder. Show in folder. Ini Pak. Lah muncul folder. Kamu ini dulu, stop share dulu. Nggak kelihatan. Oke. Nah, mana tunjukin isi ya. Yang hasil show in folder. Di kami tidak kelihatan masalahnya. Baik Pak. Salah. Maaf Pak, salah. Iya, enggak apa-apa.
Mana? Yang setelah mengklik show in folder ya, yang ditanya keluarnya apa. Nah, berarti yang kamu kumpulin apa? Inilah sebenarnya. Tapi kan yang kamu tanya tadi, mana titik SQL ada ya nggak? Gitu kan? Bukan, soalnya tadi tuh waktu di-download langsung muncul notes, Pak. Nggak tahu kalau Iya, itu karena kamu karena open. Tapi ini kamu tampilin dulu extensive filenya. Ini kamu pakai apa ya deh? Windows berapa ya deh? Keren banget, lihat ya. Windows 13 ya? Nggak tahu sih, Pak. Lupa. Atau Windows 15 ya? Nggak lah, Pak. Coba tekan tombol ALT. Tekan tombol ALT. Mana? ALT. ALT. Apa? Iya. Keluarnya apa? Dari apa lah? Press ALT to show or hide meeting controls. Bukan, kamu klik dulu deket apa tuh 6 tuh 12701 tuh, klik dulu. Bukan ngebuka ya, baru ngeklik doang. Ngeklik kan? Kenapa? Iya. Tekan ALT. Yang di atas tuh itu ada menunya tuh, tools. Coba tools. Ya, folder option. View. Mana, Pak? View. Nah, view itu ya. Head extensionnya dilepas centangnya. Head extension for non-file type, dilepas centangnya lah, di-apply, di-oke. Di oke apa apply, Pak? Oke. Apply. Apply, oke. Oke. Lah kan? Nah, itulah yang dikumpulkan berarti yang file SQL-nya, udah tahu ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Boleh di-stop, Gusti Dinda Permatasari. Ya, saya lanjut. Terima kasih. Kita lanjut ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Saya ulangi ya, udah juat-juat nih supaya apa? Supaya kalian tidak salah. Kalau masih salah, artinya kalian terlalu tugil dikasih tahu. Oke, saya ulangi ya. Langit nih juat lagi, tak baca lah, memang kelewat. Folder aplikasi dapatnya dari htdoc. Dari htdoc tadi. Ya, yang kebetulan kita mengerjakan ini. Di soalnya apa? Nanti kita baca. Tapi yang mau saya bilang nih, folder aplikasi itu ya di dalam htdoc. Kebetulan kita latihan selama ini adalah SI5K 21220. Harusnya udah jelas banget. Kemudian yang kedua adalah database-nya. Dapatnya dari mana? Dari PHP admin yang hasil ekspor. Yang saya pilih database-nya apa untuk aplikasi tadi. Itulah yang saya saya ambil show in folder-nya. Inilah filenya yang kedua. Jadi aplikasi database. Yang ketiga mana? Yang ketiganya adalah yang saya kirim ke kalian tuh soal UTS ini. Jadi disertakan di dalam. Nah, tapi bukan cuma sekedar kayak gini, dibuka. Nah, habis dibuka diapain? Tunggu dulu, ya. Nanti saya jelasin. Inilah saya jelasin. Makanya file ketiga adalahnya docx yang saya minta. Sampai ini apakah jelas? Apa-apa saja yang diminta dikumpulin? Dijadiin apa? Dijadiin bentuk rar atau zip atau 7zip. Nah, tapi yang saya minta, saya ulangi ya. htdoc foldernya di dalam htdoc tuh file basis data SQL ini udah jelas banget nih, ada dalam kurung. File docx ini yang sudah diberikan jawaban. Oke, barangnya kayak gitu. Jadi 3 barang ini yaitu folder, file, dan docx dijadiin file zip atau file rar atau file 7zip. Intinya 3 macam barang ini kalian jadiin rar atau zip atau apa ya, nama filenya kalian sesuaikan dengan NIM data yang wajib. Saya bilang di pertemuan pertama itu wajib nyertain kelompok, NIM, nama mata kuliah, kelompok, nama lengkap. Nah, udah kayak gitu UTS. Oke, jadi yang dikumpulin folder, file, docx yang digabungin menjadi file rar atau file zip. Sampai itu dulu.
yang dikumpulin. Udah jelas belum? Oke, Jelas, Pak. Sip. Yang pertama tadi kan paling lamanya kapan. Yang kedua adalah apa yang dikumpulin. Udah terjawab ya? Kalau udah saya lanjut. Jika belum langsung tanya lah sekarang. Jangan sampai ketinggalan lebih jauh. Saya anggap sudah kalau udah diam. Nah, kalau sudah, kelanjutannya seperti ini. Jawaban tadi, di mana dikumpul lah? Kata dia dari apa di WA, apa di Telegram, kata dia. Nah, nanti dikumpulin ke thread Google Classroom. Nah, kenapa dari sekarang belum saya tampilin? Sebenarnya nanti aja daripada dicurigai. Tapi Pak, benar-benar udah selesai nih katanya, kata si Gusti Dinda. Ya, saya buat. Berarti memang sudah ada yang selesai. Itu ceritanya. Oke, aman ya. Kapan paling lambat ngumpul? Lebih cepat boleh nggak ngumpulnya? Boleh. Tapi mumpung ada waktu, saran saya kalian cek dulu. Jangan sampai menyesal. Intinya, yang udah dikumpul ya itulah yang saya nilai. Oke, paling lama ini. Nah, jadi manfaatkanlah, bukan untuk bersantai-santai. Jadi cek mumpung masih ada waktu. Itu paling lama. Yang kedua, yang dikumpulin apa? Yang dikumpulin adalah file zip atau RAR atau 7-zip. Kemudian dikumpulinnya di mana? Udah terjawab semua nih. Ke Google Classroom yang saya tentuin. Nanti akan saya bikin thread UTS. Di thread UTS tuh kalian ngupload file RAR atau file zip-nya. Jelas sampai itu? Kalau dia udah jelas ya, Job. Kemudian catatan dari saya hanya minta tidak boleh ngumpulin jawaban yang sama atau mirip dengan mahasiswa lain. Kalau ketemu gimana Pak? Kebetulan kalau ketemu nilainya akan saya bagi sebanyak jumlah yang kalian ngumpulin yang mirip tadi. Oke? Udah jelas sampai ini? Jelas, Pak. Bagus, kita lanjut. Kalau udah selesai, kita lanjut nih. Kita masuk ke instruksi. Studi kasusnya yaitu kalian bikin web blog kegiatan pribadi kalian. Di UBB. Di UBB. Terus? Kalau udah di UBB kenapa? Sombong lah. Belum nih, lanjut ya. Pak. Iya. Si Dewa lanjut. Si Dewa pun udah sombong nih. Sri Dewa Yanti. Saya lanjut ya. Sampai mana lupa tadi. Nah, kita lanjut. Jadi, UTS kalian ngapain? Fokus ke studi kasus untuk website blog yang memuat kegiatan pribadi kalian masing-masing. Contoh, kayak si Andika Aprianus, hari ini mendapat job mendesain karikatur RPG misalnya. Itulah yang dibahas dia di satu postnya. Nanti ada nggak tentang dianya? Ada, nih saya foto saya sedang melakukan hal itu misalnya. Kalian screenshot. Jadi ada kaliannya, minimal foto kalian yang ditaruh di dalam postnya itu. Ceritanya kalian lagi ngapain. Contoh, si yang bahas UBB tadi, misalnya Sri Dewayanti, lagi bahas ketemu pasangannya dari UBB, misalnya, boleh tidak ditaruh menjadi satu post? Boleh. Jadi isinya ya kegiatan pribadi kalian. Tapi ada buktinya, yaitu wajah kaliannya di situ juga. Itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu tentang itu? Jadi kegiatan sehari-harinya nggak perlu hari ini kan Pak? Nggak perlu hari ini, yang udah terjadi yang sebelumnya juga boleh, ya. Kalian cerita aja intinya. Jadi tujuannya apa? Nah, nanti kegiatan ngerja UTS boleh video Bahru misalnya, saya hujan-hujanan ketemu Yayang ngerjain UTS, membantu dia walaupun nggak diapa-apain, saya tetap rela, kata video Bahru. Kan boleh ya, seperti itu boleh. Nanti dia foto Yayangnya dan dia ditaruh di dalam postingannya. Oke, boleh seperti itu. Intinya tentang kalian. Kenapa? Karena kalau dari kakak kelas kalian, saya udah bikin mereka ke masing-masing topiknya, perusahaan apa, sekolah apa, kayak gitu, usaha apa. Nah, ujung-ujung kan bersih nyari data. Daripada kalian makin ribet, nah sebaiknya ya tentang kalian. Kalian nyari data kalian harusnya ya nggak kesusahan. Ya, itu tujuannya.
Masa tidak bisa dapat nilai besar, datanya data sendiri, ya enggak? Kan jadi tanda tanya. Jadi, IV-nya sekali lagi, kegiatan pribadi kalian. Boleh sedang bersama pasangan, boleh bersama keluarga. Hari ini aku beli kue ulang tahun untuk makku di toko mana. Ini saat saya sedang membeli kue. Ini saat kuenya, misalnya ini makku, ya enggak? Di hari ini, hari itu, intinya kaitan dengan pengalaman. Tapi bahasnya menggunakan WordPress kayak yang udah diajarin. Jelas ya? Pak, Ya, review film boleh nggak, Pak? oke, kayak gini. Review film boleh nggak? Jawabannya boleh. Tapi reviewnya tuh bukan copy paste dari orang, tapi di sisi kamunya. Nah, nanti ada foto berarti poster filmnya atau screenshot filmnya, ada kamunya sedang menontonnya, fotonya ya, dan seterusnya teksnya kamu sedang mereview tadi. Boleh nggak ngintip-ngintip dikit dari web orang tentang reviewnya? Boleh, tapi bukan copy paste mentah-mentah dalam bahasa kamu. Boleh kayak gitu ya, silakan. Pak, saya mau review makanan yang ada di Bangka Belitung nih, apa aja yang enak dan lokasinya di mana. Nah, berarti aktor utamanya kan kalian itulah. Oh, enggak. Misalnya food kuliner by Venisa misalnya. Boleh nggak kayak itu? Boleh. Ada lagi? Pak, saya mau review tentang software yang digunakan di lab. Boleh nggak? Selama kalian tetap aktornya boleh. Iya, silakan. Data pribadi jadi nggak, Pak? Apa? Biodata pribadi jadi nggak, Pak? Hanya biodata sendiri, habis itu. Nggak, tentang orang lain gitu, Pak. Orang lain itu siapanya kamu? Saya toko, Pak. Hah? Jangan, kalau itu nggak ada hubungannya dengan kamu. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan. Kecuali hari ini saya menulis berita tentang tokoh kartun yang bernama Jandrit. Jandrit, kenapa kamu begitu spesial? Sampai di web mahasiswa ada kamu ya. Saya cara-caranya gimana? Nanti berarti kamu chatting ke saya kan, ngirim foto kamu sampai akhirnya digantiin foto Jandrit nanti. Boleh, tapi itu baru satu. Tokoh lainnya cerita apa lagi? Iya, udah bingung tuh berarti kamu tuh nyarinya nanti. Kalau teman kamu yang mau review film tadi, bisa dia sebagai penontonnya dia habis itu nge-review. Boleh mesti. Tapi jangan lupa foto kalian lagi nonton film tadi ya, di selfie. Yang mau film tadi. Ada lagi? Banyak, Pak. Hah? Foto berapa banyak? Total filmnya. Foto kamunya pastinya satu. Karena kamu misalnya mau bahas semuanya film, kan tergantung jumlah tulisannya. Berarti di masing-masing tulisan tuh ada foto kamu yang sedang nonton film itu. Oke. Lalu? Lah. Yakin ya? Sudah ya? Yang lain ada masih pertanyaan? Tanya, Pak. Iya, tanyalah. Tentang kumpulan mantan, boleh nggak? Boleh, silakan Ade. Hobi-hobi, Pak. Hobi apa? Hobi kayak hobi lagu favorit, makanan favorit dimasukin, Pak. Iya. Terus, ada nggak foto makanannya nanti? Ada foto makanan, tapi tidak di muka, Pak. Muka aku. Ada mau keka aja nggak tutup kamu keka apa ya sekarang? Di Photoshop jadi dong. Yang asli ya, jangan pakai edit ya. Kamu cerita tentang mantan juga boleh, si Ade, mantan, target yang udah dapet, yang udah dicampakkan, misal gitu boleh. Nanti sertain foto-fotonya. Ini hasil percobaan saya yang pertama, misalnya si Ade Taufi ya. Oh ya, Pak. Ya, intinya pengalaman hidup kalian. Andrian Aprianus misalnya, mau dia bahas tentang desain dia apa, misalnya kayak gini. Ini ceritanya kayak gini ya, boleh kayak gitu. Tentang kerjaan kalian boleh, tapi bukan tempat kerjaannya, tentang kalian ngerjain apa yang ada interaksi dengan kalian langsung. Itu yang diperbolehkan. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada,
Saya masuk ke soalnya nih kalau nggak ada. Saya juga udah ngerti ya berarti ya. Nomor 1 ini sebenarnya sangat gampang. Kenapa sangat gampang? Ini sebenarnya kalian asal-asal pun nggak masalah. Yang penting nyambung aja dengan yang kalian bikin. Jadi judul dan slogan tuh ada di pengaturan, ngaturnya. Ya, ada di pengaturan. Nanti tonton aja di materi pertemuan kedua atau ketiga, saya pun lupa, intinya yang bahas tentang pengaturan. Pengaturan umum atau setting general, di situ ada nyebut tentang judul dan slogan. Disitulah kalian ngatur ya. Dibebaskan. Topiknya sekali lagi kan tentang kegiatan kalian. Kayak tadi tuh, review film by Antonius. Nah, boleh kayak gitu. Slogan, reviewku kena-kena kosek. Nah, kayak gitu slogannya. Oke, boleh. Disalahin nggak? Nggak. Berarti dapatlah nilai 2 poin. Tentang tadi, si Aude Taufi, perjalanan hidupku bersama pacar, tunggu dulu, bukan bersama pacar, bersama gebetan, pacar, mantan. Nah, itulah slogan dia. Perjalanan cintaku, misalnya judulnya. Slogannya bersama gebetan, pacar, mantan. Udah, judul dan slogan. Nomor 1, kira-kira ada pertanyaan? Bebas ya, tapi bukan sekedar ngisinya titik-titik doang, bukan ngisinya apa adanya kayak gitu, disesuaikan dengan isi webnya. Kalau nggak ada pertanyaan atau diem, saya anggap udah ngerti. Berarti udah ngerti ya. Wih, ada Stella Pratiwi sekarang. Stella Pratiwi ini kelompok apa, Stella? Nggak ada nama Stella Pratiwi. Oh, Pratiwi. Stella Pratiwi, siapa kamu? Karena tidak jelas, saya buang dulu aja ya. Nggak ada namanya dia. Saya lanjut lagi ya. Sekali lagi ada pertanyaan terkait nomor 1 ini. Baik, saya anggap tidak ada. Kemudian nomor 2, format penulisan URL. Ya, namanya URL itu yang mana sih yang kita tulis di atas ini? Ya, alamatnya apa? Ngikut bentuknya seperti ini. Kalian ikutin aja. Localhost SI5K angkatan SI ditambah 3 digit NIM. Marganda. Kenapa Marganda? Mau nanya? Belum? Oke, saya ulangi. Jika kalian melihat seperti ini, localhost, oke, garis miring S5K, artinya apa? Itu dulu. Nggak ngerti? Ayo, kira-kira setahu kalian aja apa? Zombie-zombinya diam nih. Si Ade Taufi artinya apa kira-kira Ade Taufi? Apa, Pak? Putus-putus bentar. Oke, saya ulangi ya. Jika kalau mau ngetik localhost SI5K, artinya harus ngapain dulu si Ade Taufi? Bikin folder satu lagi, Pak. Folder apa namanya? SI5K. Baru di dalamnya. Di dalam mana? Di htdoc. Terus di dalam htdoc bikin folder apa? SI5K. Terus SI tergantung angkatan. Kamu angkatan berapa? 17. Berarti di sininya berapa nanti? 17 SI 183, Pak. Strip, bener. Seperti Ade itu ya. Berarti Ade bisa deh lanjut. Berarti udah 6 poin dia di tangan. Ya nggak Ade? Gampang banget dapat nilai tugasnya. Mantap Ade. Terima kasih Ade. Saya coba tanya satu lagi. Si Amira. Oh, Amira.
Tuh, coba. Ya, saya tanya Amirah ya. NIM Amirah berapa? Oh, Amirah. NIM Amirah berapa? Itulah. Saya lewat Andika Aprianto saja. Aprianus. Andika Aprianus. Mbak. Iya, Andika Aprianus. Pak baru hadir Pak, nggak ada jaringan ringannya Pak. Iya, iyalah nggak apa-apa Amira. Kami lanjut dulu Amira ya. Terima kasih Amira. Andika Aprianus, NIM kamu berapa Andika? 062. 062. Hah? 19.25.062 Pak. Ya berarti kalau kamu lihat kayak gini nih, local host garis miring SI5K, berarti harus ngapain kamu? Tuh Pak dibikin jadi 19 SI 062. Karena NIM kamu 62 ujungnya. Angkatan kamu depannya NIM-nya 19 gitu ya. Udah, hanya gitu. Bikinnya di mana? Bikinnya di mana? Di URL, Pak. Di URL-nya. Di link-nya. Selain itu? Selain itu? FII. Udah, Pak. Oke, kayak gini. Kita buktikan ya. Berarti localhost kan gini, berarti kan di sini ya, localhost garis miring SI5K gitu ya. 19 SI 062 gitu kan? Bener nggak? Nah, tapi gini, terus gimana? Supaya bisa gimana nih? Bikin localhost lah Pak. Udah nih localhost. Udah sahamnya ini mana tadi nih udah saya running nih. Terus kalau terjadi kayak gini gimana? Aduh, gimana nih? Nah, itulah berarti Andika nggak bisa nih jawab. Oh, Andika. Kita coba tanyain orang berikutnya. Si Antonius bisa bantu Andika nggak gimana caranya? Si Antonius, tolong bantu Andika. Hah? Bikin folder, buka HTDoc. Bikin foldernya HTDoc. Folder apa? Folder sesuai soal tadi. Apa soalnya kita lihat nih. Nah, folder apa yang dibikin? Folder SI5K. Oke. Dibikin SI5K. Terus setelah bikin SI5K, buka dulu nggak? Oh, dibuka berarti ya. Terus? Dibikin lagi folder sesuai name. Name. Berapa tadi name-nya? Angkatan 16. Terus? Terus? Yo, yang Antonius, yang si Aprianto tadi, berarti 062 ya. Berarti kayak gini kan? Antonius ya? Iya, Pak. Oke, baru benar jawabannya kayak gitu. Oke, jadi yang lain jangan sampai lupa ya, caranya kayak gitu. Terima kasih Antonius, berarti paham. Berarti udah 6 poin di tangan. Jadi kalian silakan sesuaikan. Nah, tinggal baca sebenarnya sudah ada di sini. Ya, ada tulisannya. Rajin-rajinlah membaca. Udah 6 poin di tangan. Nah, kita lanjut lagi kalau udah. 1 dan 2. Kira-kira ada pertanyaan? Jika diam, saya anggap nggak ada. Sebelum saya lanjutin, ada? Nggak ada? Si Hena. Zoom. Yang lain nggak ada ya? Jika tidak ada, saya lanjut. Si Moza sudah. Aman. Oke, nomor 3. Nah, format penulisan untuk basis data
menggunakan format seperti ini. Jadi nama basis datanya atau nama database-nya DB NIM. Nanti ada tulisan DB NIM. Oke. Buat nama basis data nih di mana ya si Akila? Akila. Oh, Akila. Hadir Pak, hadir. Iya, Akila. Hadir saya Pak. Iya, mau bikin basis data di mana? Ya Pak. Kalau mau bikin basis data atau database, bikinnya di mana? Nggak tahu? Phone a friend. Saya lanjut yang berikutnya lah. Ardandi Syah. Di my admin Pak. Oh iya, Jaringannya. terima kasih Akila. Iya, di PHP admin. Ardandi setuju nggak kira-kira Ardandi? Hah? Iya Pak. Di PHP. Iya, apanya? Oh, sama berarti ya? Buat? Iya. Ya, buatnya cuman nih Database. di sini. Buatnya bagaimana? Ngeklik apa? PHP my admin Terus? new Pak. New. Tunggu. Mana tombol? Keren Pak. Keren. New Pak nih kiri. Kiri. Nih, nih. New. Terus? Terus? New Pak. Nih lah, deh, nyaw. New, diklik, enggak new. Tuh. Terus? Tulis Terus? nama database Di sebelah kanan database nih, dapat database nama apa? DB NIM Pak. DB NIM, gini. Ya, Bukan Pak, DB underscore. kayak gini. Ya, kayak gini ya. Kayak gini nggak? Kayak yang contoh Pak. Nah, benar. Cara menjawabnya seperti itu. Benar, si Ardandi. Mantap Ardandi, ini berarti bisa jawabnya. Berarti nambah 2 poin lagi, nambah 1 deh baru deh. Ya nggak? Benar, seperti Ardandi bilang, bikin aja di sini. Tapi sesuai yang diminta di soal. Jangan basi-basi ngisi ya. Habis itu di-create. Terima kasih Ardandi. Bisa berarti Ardandi nih. Nah, kemudian bikin prefix tabelnya di mana si Ardila? Ardila, Yunita, oh Ardila, Ardila tidak ada. Aswarezan, Muhammad? Ya Pak, Ya, bikin prefix tabel tadi di mana? install WordPress dulu Pak. Install WordPress dulu. Ya, Ya. buka Taruhlah install. localhost Di bagian mananya diketik ya? URL. URL. Localhost / Iya, udah dibuka misalnya. Berarti nanti ada saat install tuh ngisi prefix table ya. Itu nggak maksudnya? Iya. Nah, Ya. kalau yang kamu diisiin apa? AN belakang. AN. Saya cek dulu nama kamu nih. Iya benar AN, karena akhiran nama kamu AN. Sip, bener. Berarti udah bisa nih. Lihat, tinggal kalian hitung kan nilai yang kira-kira kalian dapat berapa nanti. Kayak gini lah. Nih, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Udah 8 di tangan. Ya nggak? Mantap kan? Nah, kayak gitulah. Terima kasih. Berarti saya cek aman sampai ini. Nah, kita lanjut. Kira-kira untuk nomor 3 ada pertanyaan? Berarti nggak ada. Nomor 4. Nah, ini bahas untuk login admin. Nah, kira-kira karena bahasnya login admin Dewa Bagaskara tidak ada. Dewa Bagaskara tidak ada. Dehan hilang nih kayaknya. Oh, ada. Dehan? Iya, silakan Dehan.
Si Dehan saya nanya ini, kalau diminta ada nama pengguna dan password untuk admin masuk ke dashboard, kapan ngetiknya ini atau bikinnya? Bikinnya kapan? Yang nomor 4. Ya saya tanya, bikinnya kapan? Ada user get password ini. Format penulisan. Nanti formatnya saya baru nanya kapan bikin user dan password untuk admin. Waktu Oke. ngedaftarin apa? Kapan ngedaftarnya? Udah selesai sama WordPress-nya didaftarin ya? Oke, mantep. Berarti Dehan belum terlalu paham. Oke, kita lanjut ya. Penggantinya Eva Maulani. Kapan nih bener jadi Eva Maulani? Oh, Eva Maulani. Eva Maulani. Ya, Pak. Ya, silakan. Kapan ininya dibuat user admin itu? Pas Pas setelah login mungkin, Pak. mungkin apa? Ini pasti pas. Yuk, kapan dibuat? Kapan membuat username dan password untuk admin? Nggak tahu ya. Tahu, Pak. Tahu lah, nanti tonton lagi ya. Oke, Fadil tidak ada. Fahrul tidak ada. Oke, Abel. Oh, Abel. Halo Pak. Si Abel, kapan Bel bikinnya Bel? Sudah bikin prom apa ini? Prom login di exam supaya admin. Hah? Di sini terus bikin belum Pak tuh prom login. Kita anggap lah, masa kita ada bikin form login ya? Abel, memang kita ada bikin form login ya? Oh, enggak deh Pak. Aduh, kita lewat dulu lah Bel ya, berarti Bel ya. Nanti kita coba tanya ke tempat yang lainnya ya. Nah, si Venisia Abel, bukan Venisa Indasari. Venisa nggak ada ya, dia cuma jadi zombie. Gusti Dinda masih ada Kangkau. Oh, masih ada. Iya, apa yang saya tanya? Kapan bikin user admin nanti? Setelah berhasil menginstal ya? Kan setelah menginstal Pak, terus bikin prefix tabel. Habis itu? Terus ke basis data kan, bukan Pak, ekspor. Terus intinya gini ya, saya tanya setelah install apa sebelum install apa pas install bikinnya? Setelah install. Setelah install ya. Oke, terima kasih si Gusti. Si Hena ada? Hena. Iya, Pak. Iya, kapan Hena? Kapan bikin user admin untuk login ke dashboard itu? Tahu? Oh, enggak ya.
Langsung jujur, belum tahu. Inzaghi, sang top scorer ada? Hadir Pak. Iya, kapan Inzaghi? Oh Pak. Kapan bikin user untuk administrator yang kita ada nentuin password dan nama pengguna? Itu kapan bikinnya? Tidak tahu ya? Pak suara apa? Iya, berarti Pak, kita anggap lupa aja lah. Lebih baik lupa ya. Nah, nggak apa-apa, si Inzaghi di mute dulu aja dulu ya. Terima kasih. Kaleb tidak ada. Sina Butar dari tadi videonya on nih. Siap, Sina Butar, Marganda. Lagi ngapain kamu nih Marganda? Oh, Marganda. Marganda Sina Butar. Oh, Pak. Iya, Sina Butar. Saya mau nanya deh, kapan kita bikin user dan password untuk seorang administrator? Pas mau login, Pak. Saat mau login. Saya tanya ulang ya. Kalau login tuh udah selesai install WordPress apa sebelum install WordPress? Apa, Pak? Mau login tuh setelah install WordPress atau sebelum install WordPress? Setelah, Pak. Oh, setelah. Bikin username dan passwordnya kapan? Ya, waktu mau login itu, Pak. Buat akun, kan? Terima kasih ya. Salah ya, Pak? Oh, bukan itu. Terima kasih Marganda. Sampai tahu nih Martin. Kapan, Tin? Ya, Pak. Sampai Pak. Setelah bikin WordPress, Pak, udah bikin database. Dan juga udah bikin database. Terus? Udah. Dan juga bisa diganti pas kita udah webnya udah jadi. Baru nak bikin nih. Di mana ya baru bikin ah? Yang saya tanyakan baru bikin ya, bukan lah bikin, nah, baru nak bikin. Saya ulangi ya. Ceritanya kan kalian diminta nih bikin pengguna untuk admin nih kan, di mana username-nya apa, passwordnya apa gitu kan ceritanya, ya nggak? Passwordnya adalah name. Nah, nama username-nya adalah awalan nama kalian. Contoh, jika namanya hanya Martin, nih satu suku kata, berarti nanti passwordnya Martin huruf kecil. Jika sebelum Martin nanti saya panggil Marganda Sinabutar, nah berarti passwordnya adalah kayak di ini kan dua suku kata, berarti passwordnya adalah Marganda. Iya nggak? Password nama pengguna, username-nya Marganda, passwordnya adalah nim Marganda. Jika Martin, berarti usernya adalah Martin, passwordnya nim Martin. Nah, pertanyaannya kapan bikin begituan, Martin? Ya, setelah install WordPress, Pak. Jadi setelah ya. Setelah install WordPress ya. Pas baru kali. Oh, ya. Apa Martin? Ya, setelah kita install WordPress pokoknya. Iyalah. Iya. Terima kasih. Ya udah, langsung saya jawab ya. Jadi, Pak. Iya. Kenapa? Pas nggak login, Pak. Oke, terima kasih Bel. Bukan itu. Intinya gini, kapan bikinnya? Saat install itulah. Saat install WordPress nanti ada diminta untuk apa nama pengguna, apa sandi yang setujui password lemah atau sandi lemah. Di situ. Jadi, jawabannya bukan setelah. Justru saat installnya. Kalau setelah ya kita tinggal login. Sudah ada barangnya. Gitu ya, saya ulangi. Jadi yang teman kalian jawab tadi si Gusti tadi udah ngisi basis data segala macam, itu tuh masih tahap nginstal namanya. Jadi nginstal apa? Nginstal yang namanya basis data dulu, udah ada basis data berarti pengguna aplikasinya. Oke, jadi kalau ditanya, jadi kapan bikin yang nomor 4 ini? Sekali lagi, saat kalian nginstal. Sedang installnya itu harusnya udah jelas ya.
Kapan dia? Berarti ada ceritanya ngisi mau untuk basis data, ada ngisi untuk yang judul situs, ada ngisi yang passwordnya itu yang setujui kata sandi lemah, terus ada email, ada yang namanya di indeks yang mesti mencari, ya tahap itulah maksudnya yang diminta di nomor 4. Nah, sampai ini dulu. Ada pertanyaan untuk nomor 4? Saya sambil stop video lah. Margarida mutar-mutar mau nanya? Biar lebih stabil Iya, Pak. internetnya. Ya, mau nanya ya? Enggak, Pak. Oh, lapun. Kita lanjut ya. Yang lain kira-kira mau bertanya nomor 4-nya apakah udah jelas? Kalau diam saya anggap udah jelas berarti ya. Harusnya nggak ada salah lagi. Sekali lagi, kapan bikinnya? Pas install, saat install WordPress itulah bikinnya. Harusnya aman lah. Jika ada pertanyaan, sekaranglah tanya. Kalian nih kelompok yang spesial. Ini benar-benar saya dampingi intinya untuk ngerjain UTS-nya. Bagaimana caranya? Justru udah saya kasih clue-nya. Harusnya dapat nilai besar. Harusnya. Tapi semua kembali ke kaliannya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap udah tahu nomor 4. Tinggal kalian hitung. 2, udah 10 di tangan. Nomor 5. Konten minimal ya. Boleh lebih nggak? Boleh. Tapi jatahnya adalah 20 poin. Lebihnya itu untuk apa? Ini juga berlaku untuk kelas lainnya. Jadi, yang kayak siapa tadi itu ada dari kelas lain, kan dibilang minimal. Kalau kalian ngawainya minimal itu ya 10 itu, berarti kalau jatahnya 20 kan masing-masing pos 2 poin. Saya ulangi. Jika ada tulisan minimal 10 tulisan atau pos, berarti masing-masing pos jatahnya adalah 10 poin. 10 poin. Jatahnya adalah 2 poin. Sehingga 2 kali 10 adalah 20. Pak, boleh nggak lebih? Boleh. Antisipasi siapa tahu pos kalian saya nggak anggap benar. Oh, kurang medianya. Oh, kurang ini. Nggak ada teksnya, cuma media doang. Jadi yang diminta tuh adalah media sekaligus kontennya. 2 macam. Saya ulangi ya. Jadi ada media di sini, media gambarnya kalian tadi, dan ada teksnya, ada tulisannya apa. Contoh, bertemu pacar di kafe Pasgar misalnya. Berarti itu judul. Isinya apa? Pada hari hujan rintik-rintik, kami bersama di bawah gereja tua, tangannya aku pegang erat-erat. Terus apa kalian cerita gitu kan? Sambil didukung oleh fotonya. Jadi yang cerita tadi adalah teksnya, fotonya adalah medianya. Nah, itu yang saya minta. Jadi masing-masing nanti ada kayak gitu di tiap pos. Tapi tentunya posnya udah beda lagi. Bukan gereja tua semua isinya. Apakah jelas? Ini ada kata-kata wajib ini ya. Apakah jelas? Yang diminta 10. Boleh nggak lebih? Boleh. Untuk apa? Ya jaga-jaga siapa tahu kurang. Saya ngambilnya intinya jatahnya 20 poin. Jika nggak cukup, saya ambil dari, misalnya kalian 12 tuh, berarti kebetulan 12-nya hanya teks doang tanpa gambar, berarti nilainya 12. Selama tidak lebih dari jatahnya, yaitu 20 poin. Nomor 5, apakah sudah jelas? Di bagian konten, ya. Misal judul kontennya sama ya, Pak. Tapi pembahasan tentang apa dulu? Yang 5 nih. Enggak, kamu bahasnya tentang apa topiknya kamu? Misal tentang film, Pak. Kamu lah yang nanya film tadi tuh ya? Iya. Berarti kan isinya kamu nge-review film kan? Tapi isinya beda, Pak. Iya, posting pertama, misalnya film tentang apa film yang kamu tonton misalnya? Avenger, Pak. Nah, Avenger End of Game misalnya gitu kan? Berarti kamu bikin satu post namanya End of Game. Yang kedua misalnya yang tentang Age of Ultron pula, yang ketiga tentang apa namanya lagi, Thor Ragnarok misalnya, dan seterusnya, intinya sampai 10. Oke. Itu minimal. Udah? Misal sampai ke orang lain, Pak. Cuman nih baca sampai orang kamu yang review bisa sama persis, kan nggak mungkin juga kan? Oh, tapi hasil review beda hal ya, Pak.
Memang harus beda nih, coba kamu lihat nih. Tidak diperkenankan mengumpulkan jawaban yang sama atau mirip dengan mahasiswa lain. Kata-kata pas mirip itu kan sangat kecil kemungkinan kalau kamu benar-benar nge-reviewnya kamu. Benar nggak? Oke, Pak. Oke, sip. Berarti jelas ya. Minimal 10. Selain si Abel, ada yang mau nanya? Pak. Iya. Pos itu di semua kan 10 pos kan minimalnya Pak. Iya, Nah, terus? Wajib ada media gambarnya ya Pak? Penggunaan media gambar wajib, terutama foto kalian itulah, misalnya kalian sedang beraktivitas untuk dokumentasi kaliannya. Di re-upload ya, jangan copy paste dari ini, jumlahnya tidak dibatasi, wajib nggak wajib, videonya nggak wajib, tapi gambar wajib. Oke Pak. Oke, sip ya. Jumlahnya Oke, tidak Pak. dibatasi. Ya. Yang lain ada lagi? Pak, Iya. kalau judulnya 2 boleh nggak? Misal tentang traders and financial, boleh nggak? Kamu ngapainnya di situ maksudnya nanti? Kamu bermain saham misalnya ya? Ya tentang isu tapering. Itu Nah, tapering kan kayak gini. finansial juga. Iya, kayak gini ceritanya gini. Yang kamu alami, kebetulan kasusnya buffering atau apa tadi itu bebas. Tapi yang cerita kamunya, ada kamunya di situ. Ini sahamku Ya, merah, ada kamu juga screenshot nanti, misalnya. Iya. Perlu ada kamunya ya. Jangan Ya. bahas teori doang. Bahas teori ini maksudnya kita tinggal nyari di internet kolaba. Ini nih kamunya. Oh, saya mengalami kasus kayak gini nih. Apa kasus ini? Nah, sambil kamu jelasin nanti boleh kayak gitu. Ya. Sip ya. Jadi bukan sekedar ini efek apa misalnya tapal kuda adalah begini grafiknya udah selesai. Nah, tapi kamu jelasin kamu di situ bahwa ngalamin juga, ini buktinya saya screenshot saat beli saham ini bentuknya kayak tapal kuda. Nah, sarannya apa selaku kamu pemain saham misalnya jika menemui masalah seperti itu. Boleh yang seperti itu. Tapi postingan lain cari lagi yang tentang lainnya. Oke? Ya. Yang bervariasi intinya. Sip. Yang lain ada pertanyaan? Nah, jadi inilah yang dibilang walaupun pribadi, hobinya saham ya, kaitannya dengan saham juga yang dibahas. Pak, saya hobinya jalan-jalan, boleh nggak saya tentang jalan-jalan itu? Boleh, yang penting ada buktinya kalian jalan-jalannya, bukan orang. Kalau orang, kita tinggal copy-paste, yang orang pun bisa. Jadi ini fokusnya kaliannya, sekali lagi aktor atau artisnya adalah kalian. Adakah pertanyaan lagi untuk nomor 5? Pak, mau tanya Pak. Silakan, Jadi- Gusti Dinda Permata. Pak, jadi itu kalau halamannya kan tentang pribadi nih Pak, harus ada Post, aktornya. yang ini post ya. Posnya. Nah, kalau Ya, harus kalau ada ini aktornya. dibilang di halaman web nih ya, di halaman postnya ini materi kita kan ada kan tentang media di halaman web. Halaman web yang sekarang adalah post, beda dengan yang lama yang di bawah ini. Oke, Pak. Yang ini memang fake. Nah, Ya, terus kalau misalkan nih kegiatannya tanpa foto, tanpa ada wajah aktornya, tapi ada video kegiatannya gimana Pak? ya penggantinya itu berarti silakan. Yang penting ada. Boleh, Ini Pak. lihat ini ya. Kamu kasih keterangan. Ini lihat saya menghadiri misalnya di kegiatan ini di menit keberapa, detik keberapa. Ya. Misalkan Iya, buat sesuatu tapi nih, ini Pak, saran saya, YouTube-nya iya, misalnya kamu naruh kan YouTube tuh kan, misalnya, tapi gambar tuh minimal 1 kamu kasih, tapi jangan lupa sebagai gantinya di video tuh mesti ada wajah kamu tadi. Itu tuh iya, untuk Pak. membuktikan bahwa kamu ngikut, maksudnya memang benar itu kegiatan kamu. Tapi jangan lupa juga gambarnya itu diupload walaupun bukan wajah kamu, tentang gambar apa tentang itunya. Ya, Oke, Pak. sip. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain? Rizky Pratama baru hadir. Rizky Pratama. Pak, bisa nggak kalau Iya. saya fotografernya, Pak? Saya ini siapa saya ini? Saya adalah Intan. Kenapa Intan? Saya yang moto kegiatannya, Pak. Jadi nggak ada foto sayanya. Lah, tukang foto kan bisa difotoin juga. Selfie dulu aja, krek gitu. Enggak?
Udah masuk Apa ya di belum? bawah. Tunggu. Molen. Ya. Nih. Siapa yang tukang moto? Nih. Ya tukang motonya siapa? Kalau fotografernya itu dari optikal tuh, Pak. Iya, tapi yang sekarang nih posisinya kan tukang motonya dia ini kan. Pak Balen. Iya nggak? Sip kan? Nah, berarti dia ini, kamu posisinya dia ini kan, berarti kamu ambil aja kamera kamu lagi foto di daerah apa aja gitu, sebagai buktinya kamu sedang bekerja tadi. Ini nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Nah, itulah maksud saya. Jadi kamu buktikan kamu tinggal gini. Oh, ini saya mau foto. Berarti kamu memang benar. Misalnya pengantinnya itu kan bakal sama, walaupun pengantinnya nanti digunakan lagi sebagai objek foto kamu. Tapi ada yang membuktikan kamu juga ada di situ maksudnya. Oh, nah, misalnya pengantinnya hari ini bajunya merah tuh, kamu lagi foto kayak si posisi molen, nah ini pengantinnya merah deh. Kan nggak mungkin nanti pengantinnya tiba-tiba bajunya udah ganti, berarti udah beda kegiatan itu. Itu maksud saya. Oh, Oke, Pak. sip. Nah, kita lanjut. Yang lain ada pertanyaan? Intinya itulah yang sifatnya pribadi, pasti kalian gak sulit nyari datanya. Makanya diambil pribadi. Ada lagi, Pak, kami sering biasa ya tunangku, jadi tidak tuh curhat tentang kami biasa tuh di postingan ini, boleh, silakan. Tapi pasang foto kalian tengah wajah sedihnya, atau suratnya lagi dicoret, tapi nggak zaman lagi pakai surat kan. Nah, pakai apa misalnya, atau kalian buktikan lagi ngeblok dia misalnya, lagi chattingnya kalian screenshot kayak gitu, boleh ya, sekreatif kalian. Udah. Nomor 5 ada pertanyaan. Mana? Halo. Untuk nomor 5 kira-kira udah jelas semua? Setelah makin si Moza. Si Meren nggak ada, si Moza ada. Si Moza jadi zombie. Si Asfarezan. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya ini. Kalau di sini nomor 5 nih, 10 tulisan pos. Bikinnya gimana nanti si Rezan? Rencana Rezan bikinnya pakai apa? Atau di mananya letaknya? Di dashboard menu post. Terus? Neken apa lagi? Add new post. Sip. Add Berarti new tahu. post. Sip. Paham berarti ya? Aman lah. Iya. Pokoknya udah tahu. Ya benar jawabannya itu ya. Tinggal kalian add new post. Tambah baru. Nah, saya lanjut. Jika nggak ada pertanyaan selanjutnya, nomor 6. Konten. Itu udah konten. Ini konten lagi. Iya, tapi konten yang kali ini laman atau topik yang relevan dengan diri kalian. Nah, misalnya apa? Ya bebas kalian lah naruh apanya. Misalnya kalau mau menghubungi kalian, kontaknya ini. Berarti ada diminta penggunaan media gambar juga. Berarti kalau saya menyalakan nomor WA saya, kontak kan menunya, cak-caknya nih, menunya dijadiin laman, dijadiin menu nih, lamannya dijadiin menu, contohnya kontak. Berarti kalau kontak ada yang namanya, kayak kalian tuh mau kontak form boleh, ditambah nomor WA kalian, ditambah lokasi kalian, berarti ada nomor WA, logo WA, itu jadiin gambar sebagai penggunaan media gambar. Ya, di re-upload, jangan lupa. Jangan cuma sisipkan dari URL, di re-upload. Download gambarnya, upload ulang. Tidak dibatasi. Nah, apa yang kalian bisa lakukan? Halaman kontak, udah 1 kan? Halaman tentang, udah 2. Berikutnya apa ya? Tambahin aja. Misalnya, keluargaku yang ini. Udah 3. Keluarga tuh, misalnya kalian nyampein kayak struktur organisasi untuk keluarganya, nama orang tua kalian siapa, kakek neneknya siapa, pohon trinya misalnya tri garis keturunannya, boleh kayak gitu. Jadi garis keturunan itu bisa jadiin sebagai media gambarnya. Nanti halaman lainnya tinggal kalian ikutin ya. Nah,
kalian harap baca juga yang tidak termasuk Hello World dan demo konten. Jadi demo konten yang gara-gara install WordPress pakai tema apa tertentu yang ada importer seperti itu nggak dihitung ya. Jadi ini benar-benar yang kalian bikin sama kayak gini. Demo konten, kebijakan privasi, sampel tick juga nggak dihitung. Jadi konten yang halaman yang kalian bikin minimal 5. Bobotnya ada di sini. Berarti 5 halaman dengan media itu dihitungnya 10, dijadiin menu 5 ini berarti 15, ada tambahan lagi 5. Berarti 10 tambah 5, 15. Sampai ini ada pertanyaan untuk bikin page atau laman? Mirip dengan post, tapi ini yang levelnya halaman ya. Saya udah kasih clue 2 macam tadi. Apa aja? Tentang malahan 3, ada tentang, ada kontak, ada silsilah keluarga. Udah 3 tuh. Nah, 2-nya silahkan cari lagi. Ya, pandai-pandai kalian lah. Atau mau nambahin galeri boleh nggak? Udah 4 berarti ya, tinggal cari 1 lagi menunya yang dijadiin halaman. Oke? Apakah sudah jelas? Karena jelas saya. Nomor 6, kalau udah diam ini saya anggap udah jelas. Nomor 7 kalian tinggal cari yang bentuknya kayak gini ini di mana di WordPress-nya. Ya, jawabannya di pengaturan permalink, nanti tinggal diatur aja. Tinggal sesuaikan. Oke, harusnya nggak ada masalah. Nomor 7 kira-kira jelas? Jelas ya? Nggak ada masalah ini. Intinya kalau kalian pernah ikutin pembahasan tentang pengaturan, nanti ada pengatur permalink, ya tinggal kalian ikutin. Udah dapat tuh poin-poinnya. Nah, yang seru selanjutnya ini. Cukup misal mau nanya mengenai permalink dong, Pak. Boleh, silakan. Pak, yang belakangnya yang 1, 2, 3 dan contohnya 17 itu NIM. Ada nggak kamu dapat ini? Ada nggak kamu dapat yang bentuk kayak gini? Ada. Yang ada tulisannya arsip, ada kan? Ada. Yang ada 1, 2, 3 ada. Ada. Ya berarti pilih itulah. Yang ini kan cuma contoh. Oh, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi, Pak. Saya ulangi, kan dia ada beberapa pilihan kan? Iya nggak? Yang pilihan paling mirip yang seperti minta kayak gini ada nggak? Ada. Ya itu yang dipilih, habis itu disimpan. Oh, oke, Pak. Malah terjawab 2 poin, ya nggak? Pak. Sip. Ternyata gampang, Gustio. Nah itulah ceritanya. Nomor 8, ini ceritanya kalian install tema WordPress. Silakan cari. Nah, saya minta sih minimal 10. Berarti kalau ada 10 poin. Berarti ceritanya 1 tema 1 poin. Ya. Tapi saya bilang tidak termasuk 3 yang bawaan. Yang ada 21, 2020, 2019 yang kayak itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung adalah yang kalian tambahin baru. Sebanyak berapa? Sebanyak 10. Nah, tema yang kalian pilih sebagai tema utama, artinya itulah yang kalian setujui untuk saya nilai selanjutnya, diaktifkan. Yang saya nilai adalah tema yang kalian aktifkan. Nanti bobotnya 20. Jadi untuk tema ini udah 30 poin di tangan. Tema harus dalam keadaan aktif. Dan tema yang aktif itulah yang saya nilai bagus nggak nih tema yang dia pilih ini, atau udah dimodif sama dia sehingga tampilannya kompleks, keren misalnya gitu. Nah, 20 poin nilainya. Itu yang tertingginya. Untuk tema yang paling mantapnya misalnya. Apakah jelas? Jadi nyoba dulu. Saya minta hanya 10 misalnya, tapi tidak termasuk 3. Jadi kalau dijumlahin di halaman tema itu totalnya nanti 13. Ya, itu paling minimalnya. Kemudian pilih salah satu tema yang paling mantap lah menurut kalian, yang paling lengkap, paling mantap. Intinya itu maksimal nilainya 20 poin. Untuk nomor 8 dan nomor 9 ada pertanyaan? Jika diam, sama saya lewatin. Amira mau nanya? Amira. Mau nanya apa? Ya, silakan Ade Taufi. Kalau temanya tetap pakai 2020 boleh nggak, Pak? Kalau kamu udah permak, boleh jawabannya. Permak tuh maksudnya bukan polos kayak gitulah.
Udah kamu kasih apa lebih menarik tampilannya, boleh? Iya Pak, mainnya di plugin maksudnya. Silakan. Intinya gini ya, jangan sampai dia masih kelihatan biasa aja. Oke? Sip. Iya, Pak. Tapi kamu lebihin ya intinya ya, kan ini nggak dihitung tuh yang 3 bawaan tuh. Kamu lebihin minimal 13 tema. Walaupun kamu ngaktifinnya 2020. Cuma 2020-nya dalam hal ini dalam tanda petik ya, saya bilang udah dibagusin. Kamu mau bagusin dengan plugin nggak masalah. Yang lain nggak ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi? Baik, tidak ada. Kemudian di nomor 10 pembahasannya seperti ini. Pengguna selain peran admin. Nah, kata kuncinya ini. Pengguna selain peran admin. Muhammad Rizky Maulana. Nggak ada kan? Rizky Pratama ada, ini tidak ada. Intan Aris. Ya, Pak. Nah, Intan Aris, saya mau nanya nih. Ya. Jika dibilang pengguna selain peran admin, ya nggak? Minimal nanti total ada 4 pengguna, kata dia. Berarti kamu bikin penggunanya di mana nih? Di dashboard pengguna tambah baru. Nentuin role atau perannya dari mana? Waktu menambah pengguna. Waktu menambah pengguna ada pilihan perannya mau ditentukan jadi apa ya? Ya, di bawahnya, Pak. Sip, mantap. Terima kasih. Berarti Ya, sama- kekhawatiran saya hilang, aman berarti. Intinya benar kata Intan, cara jawabnya ya kayak gitu. Kalian nambahin peran admin pasti udah terdapat. Karena apa? Saat install, bukan setelah install ya, saat install yang tadi itu, yang ini nih, nomor 4, berarti kita udah dapat peran adminnya. Selain peran admin, ada si kontributor. Kalian tambahin lah dengan peran kontributor tuh. Namanya bebas ya Pak, tapi perannya kontributor. Peran penulis ada juga. Peran ini ada juga. Nah, berarti 1, 2, 3 ditambah admin ada 4. Berarti ada 4 pengguna nanti dengan peran yang berbeda minimalnya. Ya, ini ya sesuai. Nama penggunanya bebas, perannya sesuai ditentukan. Konten webnya, nah ini bukan kalian bikin baru, ya, tapi sudah termasuk contoh. Tadi kan diminta 10 post di atas tuh. Kalau kita lihat nih, kontributor bikin 2 post. Autor bikin 2 post. Berarti totalnya 4 kan? 4 ini pun udah termasuk dari 10 tadi. 10 yang ini nih. Nomor 5. 10 tulisan. Ini bukan admin semua yang bikin. Tapi udah dibantu oleh kontributor dan autor. Jelas? Harusnya udah jelas lah ya. Si kontributor bikin 2 tulisan. Ingat baik-baik, kontributor lo hanya bisa bikin tulisan yang sedang ditinjau. Nah, berarti kalian bikin dulu yang bisa ditinjau. Pending review, statusnya 1 poin. Kemudian dia akan bikin tulisan 1 lagi, tapi kali ini udah terbit. Untuk bisa nerbitin tulisan, nah ini kaitannya dengan nomor editor sebagai penyunting, editor penyunting ini. Jadi, setelah dia bikin tulisan, kan sama nih, nanti statusnya dua-duanya adalah sedang ditinjau. Kalian pilih salah satu tulisannya itu, ya, karena dua-duanya pasti ditinjau, dia nggak bisa nerbitin, ya, dia ninjau, berarti si editor melanjutin, ngambil alih tulisan kontributor, dia merevisi dulu kegiatannya. Habis revisi, diterbitkan. Satu tulisan yang dibuat kontributor ini, nanti dapat 1 poin. Makanya di sini si editor tidak ada membuat tulisan 0. Dia ngapain? Revisi dan menerbitkan. Jadi ini kaitannya dengan yang terbit, ini kaitannya dengan yang direvisi. Apakah jelas? Harusnya jelas lah. Kita lanjut lagi. Kemudian peran penulis, dia akan membuat 1 tulisan post. Tulisan di sini post ya. Tulisan post. Nanti page ada lagi ya. Nomor 5 laman. Saya nyebut laman atau page, tulisan atau post.
Postnya konsep, berarti yang tidak diterbitkan atau cuma sekedar disimpan sebagai konsep. Itu penulis. Satunya lagi dia bikin 2 tulisan, tidak diterbitkan juga, tetapi membuat tulisan terjadwal. Kalian cari materi yang bahas tentang posting, yang bahas ada terjadwal atau schedule itu. Nah, saya mintanya di ulang tahun kalian. Tapi yang belum terjadi. Contoh, ada namanya Novi, misalnya ulang tahunnya bulan November. Kebetulan kalian UTS-nya itu ngumpulnya tanggal 3 Desember kan? Nah, dia ulang tahunnya tanggal 29 November. Berarti gimana ceritanya? 29 November 2022. Jangan yang sudah terjadi. Yang sudah di bawah-bawah ini itu yang udah terjadi, majuin setahun. Jadi 2022. Kalau mau aman, jadiin tanggal ulang tahun kalian itu di tahun 2022 semua. Jadi aman. Jangan gunakan ulang tahun orang ya, ulang tahun kalian. Oke. Kalau diam, nggak ada pertanyaan, saya anggap udah ngerti. Berarti ini aman. Kemudian, si editor nanti membuat 1 halaman tentang ada foto kalian dan ada CV kalian. CV ini sekolah di mana, dulunya, hobinya apa, dan segala macam. Intinya cari di internet. Nah, nanti poinnya 2. Nah, statusnya terbit. Tinggal kalian ikutin lah pokoknya tulisan yang ada. Berisi tentang kalian nih. Saya anak ke-1 dari berapa saudara dan seterusnya. Ada foto kalian. Ya, jadi yang nomor 1 halaman nih udah termasuk dari 5 halaman yang diminta. Ada kaitannya dengan nomor 6. Ini kan 5. Salah satunya dia ini yang bikin. Jadi 4-nya siapa? Admin yang bikin. Nah, jadi mereka ini hanya bertugas yang seperti disuruh. Nggak ada yang lain tugasnya. Hanya inilah. Oke. Sampai ini sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Muladi tidak ada ya. Muladi tidak ada. Rian Cahaya Fajar mau nanya. Oh, Rian Cahaya Fajar. Tidak, Pak. Tidak ya, berarti udah ngerti. Insya Allah. Mantap. Mau lah kalau udah ngerti. Tidak ada. Nanti saya balik ke Rizky. Jika tidak ada, saya lanjut yang soal terakhir. Nah, soal terakhir adalah kalian kan tadi itu saya bilang di awal tuh word-nya diberi nih, dikasih ya, docx ini ya. Jadi docx itu kalian edit. Apa yang diisi? Ini yang diisi. Jadi yang nomor 1 nih hanya contoh cara nulis. Contoh pluginnya WP Captcha, versinya berapa, filenya apa yang didapat saat kalian download. Untuk nampilin captcha atau apa. Tergantung kalian menggunakan apa ya. Jadi kalian kasih, nanti max point yang kalian bisa peroleh di sini adalah 16. Jadi total sebelum ada ini berarti 84 nilainya jika full benar semua. Pelengkapnya adalah plugin. Kalian diminta hanya ngisi dengan plugin yang digunakan, tapi tidak dihitung Akismet dan Hello Dolly maupun plugin yang otomatis terpasang akibat menggunakan tema. Ada tapinya, Pak. Kebetulan temanya itu memang menggunakan kayak kita kemarin ya, Everest Form. Everest Form-nya itu pun saya gunakan. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah dia plugin bawaan dari tema. Tapi kita nggak ngapa-ngapain di plugin itu. Itu nggak boleh. Boleh nggak Pak saya menggunakan Lightbox untuk mempercantik tampilan? Boleh, karena perlu kita atur dulu kan, baru dia bisa digunakan. Captcha sih boleh juga, tapi ini sekali lagi hanya contoh, cari yang lain. Nah, sampai ini kira-kira ada yang ditanya nggak? Catatan saya hanya seperti ini. Jika kategorinya sama, maka pilihlah hanya salah satu. Nah, Pak, saya menggunakan All-in-One WP Security. Kegunaannya untuk keamanan, misalnya website WordPress. Di sini saya bisa naruh, misalnya untuk firewall, misalnya untuk mengubah halaman login-nya dan seterusnya. Boleh nggak kayak itu? Boleh. Udah?
Anak-anak ada pertanyaan sampai ini? Plugin tuh harus download Pak. Betul, kalian download aja. Walaupun bisa install secara online yang saya bilang, untuk tahu file zip-nya download. Oke. Walaupun sekali lagi bisa langsung install online itu ya, tapi cara paling aman aja. Saya anggap untuk semuanya cara paling aman ini di zip. Jadi ini bener nggak yang kalian tulis tuh kalian benarkan aktif di situ digunakan maksudnya pluginnya. Yang nomor 1 ini nanti akan saya abaikan. Nah, saya menyediakan kalian 8 ini. 8 yang di bawah. Jadi maksimum poinnya bisa 16. Pak, boleh nggak saya lebihin? Boleh, jaga-jaga. Siapa tahu nanti saya anggap sama kategorinya. Tapi kalau kalian bisa jelasin di plugin digunakan untuk apa, beda. Itu saya anggap aman. Tapi untuk nyari aman, sekali lagi ya, kalian usahakan lebihkan lah daripada yang minimal. Itu aja kuncinya. Dan selebihnya ya harusnya bisa dapat 100 nih. Kalau kalian mau lihat nih, nggak ada kan nilai 100 nih kelas karyawannya. 85 yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kalian mau 100 ya usahakan ya jangan benar-benar minim. Minimnya berapa? Itulah yang kalian ini. Kecuali kalian benar-benar yakin udah fix 100% dapat 100, nggak masalah. Nah, jadi kalau mau nilai 100 ya usahakan ya benar-benar. Ada lagi yang mau ditanya sebelum diakhiri? Ada, silakan. Berarti kesimpulannya ya di sini diisi, di sini diisi, isi sampai full. Bukan sama semua isi ZZ, tergantung yang kalian gunakan ya. Dan yang digunakan itu adalah yang aktif. Isi NIM kalian 19, 22, 5 berapa misalnya. Dan nama kalian. Nah, file Word inilah. File Word inilah disimpan. Nanti saya ngasih nilai ini biarin. Sekali lagi ininya di full isi. Kalau mau lebih boleh nggak tambah aja 1 lagi atau 2 lagi atau 3 lagi. Oke, makanya file Word-nya saya kasih sekali lagi, itu untuk kalian isi. Nah, sampai ini udah selesai pembahasan teknis UTS-nya. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Mumpung belum saya akhiri. Pak. Iya. Mengenai pembuatan CV. Suaranya double nih. Apa? Mengenai pembuatan CV. CV, kenapa? Kalau CV itu muat di web lain terus dimasukin berupa gambar ke laman boleh nggak Pak? Di CV kamu mesti juga ada teks. Jadi ada baiknya ya CV-nya nggak masalah kan. Kamu kombinasiin aja dengan apa tadi tentang kamunya yang kamu taruh. Saya adalah ini itu sebagai teks kamu mengenai CV-nya. Karena udah bikin lamaran pekerjaan misalnya boleh kamu jadiin JPEG, itu JPEG-nya dimasukin. Nggak masalah, yang penting ada perpaduan teks dengan gambar, dengan media. Oke? Oke. Sip. Kalau pakai plugin juga boleh nggak Pak? Plugin untuk? Plugin buat CV ya? Silakan. Yang penting sekali lagi ada yang kayak model gambar dimasukin, ya ada teks juga, ada kombinasi dari itu. Boleh, kalau mau nggak pakai plugin untuk lebih mempercantik tampilannya silakan. Oke Pak. Ada lagi yang lain? Mumpung belum ditutup, jika nggak ada sih kita pulang. Memang udah di rumah ya. Gusti Dida mau nanya apa? Jumlah plugin kenapa? Harus sesuai folder Pak, yang Bapak sediain. Sampai pajak kurang. Nah, bisa ditambahin. Saya bilang saya kan kasih Word tadi itu, kalian tinggal tambahin aja. Jadi itu tuh untuk jaga-jaga maksudnya. Tetapi maksimumnya nanti saya kasih untuk pluginnya 16 poin. Oke, Antonius? Kurang Pak. Mun kurang ya berarti cuma sampai inilah. Sampai 9. Sampai 8. Misalnya sampai 8. Oke. 8 tuh satunya kamu nurutin saya nggak? Atau satunya benar-benar mulai dari yang kamu? Mau saya mulai sendiri? Mulai sendiri. Berarti kan kalau kamu sampai 8, berarti kan full. 8 kali 2, 16.
Itu jika benar semua. Pak, misalnya saya cuma 4, itu kan pertanyaannya berarti maksimumnya kamu dapat 8, nomor 11. Karena kurang 8, berarti nilai kamu maksimumnya 92. Itu pun kalau benar semua. Iya kan? Gini, kamu kan bilang dari ada idenya, Pak, udah pakai CV, itu pakai plugin, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Berarti itu kan udah dihitung 1. Pak, ada untuk galeri nih, pakai plugin juga, boleh nggak pakai plugin itu? Boleh. Nah, pluginnya saya gunakan untuk membuat galeri yang menarik untuk dilihat, misalnya pada halaman ini. Berarti udah 2. Apalagi untuk keamanannya misalnya. Dan seterusnya. Untuk gambaran plugin-plugin ini kalian boleh lihat di channel YouTube saya. Di situ sengaja saya contohin plugin-plugin yang berbeda tuh supaya apa? Supaya kalian bisa melihat walaupun kategorinya sama, oh ternyata plugin itu bisa beda-beda. Nah, silahkan dilihat. Baru biar tahu ya gimana ya caranya kayak gitulah. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum ditutup? Mau nanya itu, Pak. Prefix table. Hah? Iya, prefix table kenapa? Kemarin kan bikin pas installnya tetap WP, lupa ganti. Iya, terus? Belum diganti karena kamu udah mulai duluan, iya nggak? Terus? Pas di config kan, Pak? Iya, di WP config ada, terus? Kamu sayang mau bikin ulang, ya nggak? Gitu ya? Iya, Pak, sayang mau bikin ulang. Nah, gini nih. Kalau sayang, kan di WP config asumsinya kamu udah ubah ya di WP config ya. Berarti kan tinggal yang di sini-sininya kan. Tinggal dari operation, tinggal kamu rename satu persatu. Enggak? Iya. Nah, ya udah semua yang mengandung WP ini kamu rename. Jadi ini pilih operation rename. Bigo. Oke? Yang lain? Yang lain, adakah pertanyaan? Jika tidak ada, kita selesaikan. Berarti kalian tinggal mengeksekusi. Harusnya bahan-bahannya udah disiapkan dari awal. So, saya ulangi. Ada pertanyaan lagi sampai ini sebelum saya tutup? Tak ada. Jika tidak ada, berarti terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengerjakan, semoga nilainya besar-besar semua. Nah, saya tutup ya. Selamat malam, semoga sukses. Inzaghi mau nanya apa? Ya, Pak. Mau ngucap salam. Ya. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Semoga sukses dan salam budi luhur. Saya izin akhiri ya. Dadah, selamat malam anak-anak. Sehat selalu. Iya. Thank you.